Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tusatna Rizky, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif adalah menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif menjelaskan bagaimana hal-hal akan dilaksanakan. Pendekatan deskriptif tidak sungguh-sungguh ditinggalkan karena contoh-contoh dalam dunia nyata diberikan. Lalu ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap warganya. Undang-undang komputer. Undang-undang komputer yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu setelah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data. Lalu ada undang-undang di Uni Eropa. Pada awal 2002, sebagai jawaban dari State Street Decision yang telah mendorong banjirnya pendaftaran peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan Eropa yang lainnya. Lalu ada juga undang-undang di Republik Rakyat Cina. Pada saat ini, pemerintah Cina sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan peranti lunak ini tidak boleh mengganggu keamanan negara. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Ada istilah yang disebut dengan budaya etika, yaitu keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya yang merupakan dasar untuk berbudaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukannya. Lalu bagaimana budaya etika diterapkan? Ada 4 cara, yaitu yang pertama kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Lalu ada program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Lalu ada audit etika, yaitu seorang auditor yang bertemu dengan manajer dalam sesi untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut melaksanakan kredo perusahaan. Yang terakhir yaitu kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka masing-masing. Lalu ada alasan dibalik etika komputer. James Hanmore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, yang kedua merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut dapat digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya etika komputer. Yang pertama yaitu kelenturan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer yang untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua ada faktor transformasi, di mana komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang terakhir ada faktor ketidaktampakan, karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Selanjutnya ada hak sosial dan komputer, yaitu PAPA, terdiri dari privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas, yaitu merepresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Lalu ada audit informasi, terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada auditor eksternal, yaitu dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Yang kedua ada auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Yang ketiga yaitu komite audit, yaitu yang bertanggung jawab dari departemen audit internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Yang terakhir ada direktur audit internal yang melaporkan ke CEO. Pentingnya objektivitas auditor informasi. Auditor beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Ada beberapa jenis aktivitas audit, yaitu yang pertama audit finansial, yang memverifikasi catatan perusahaan dan dilaksanakan oleh auditor eksternal.
Yang kedua ada audit operasional yang memvalidasi efektivitas prosedur. Yang ketiga ada audit berkelanjutan, sama seperti audit operasional tetapi berkelanjutan secara terus-menerus. Yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal, di mana auditor internal sebaiknya berperan langsung dalam perancangan sistem. Menerapkan etika dalam teknologi informasi, kode etik, dan perilaku profesional, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Topik yang dicakup oleh kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak, yaitu ada beberapa pihak yang terkait, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Lalu ada juga pendidikan etika komputer yang dapat kita dapatkan di beberapa tempat, yaitu misalnya pada mata kuliah di perguruan tinggi. Lalu ada juga program profesional dan program edukasi swasta. Etika dan CEO. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh besar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Lebih lagi, sebagai seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi secara penuh waktu, CEO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya tujuan untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. Lalu ada istilah SOX 409, yaitu ketetapan lain yang memenuhi pelayanan informasi adalah bagian 409, yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut harus mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangan secara real time atau pada saat perubahan tersebut berlangsung. SOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Yang terakhir yaitu meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CEO yang menerapkan MIS sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Dengan kata lain, SOX mengharapkan eksekutif, sistem keamanan, sistem keuangan, dan TI untuk bekerja sebagaimana mereka seharusnya bekerja secara etis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.